Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat pembatas pada cincin luar angkasa Xiaoyan akan dilanggar oleh Su Chang, Gou Yan yang berada di salah satu tempat di alam Suanyin merasakan tindakan itu dan segera mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan. Setelah Xiaoyan terlepas dari kepompong benang merah Su Chang, dia membentuk Angry Buddha Lotus Flame 3 warna dengan kekuatan yang lebih ekstrim dari biasanya. Dan di dalam Dewa Kehampaan Taisu, api yang terlihat tidak mandek tetapi terus naik melawan angin. Itu adalah teratai api yang sangat besar. Itu cukup untuk menutupi seluruh Dewa Kehampaan Taisu, dan kekuatan penghancur itu telah terbentuk. Teratai api telah menyebar, dan semua orang di luar telah melihat pemandangan aneh ini. Raksasa persegi Dewa Kehampaan Taisu dibungkus oleh teratai api yang bersinar dengan 3 warna, dan gelombang nafas yang sangat kuat dipancarkan dari teratai api. Selain itu, fluktuasi aura semacam ini masih meroket, dan sosok yang sedikit lebih dekat dengan Dewa Kehampaan Taisu semuanya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Dewa Kehampaan Taisu, bahkan para pejuang Taisu itu memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, cahaya biru di atas cincin Xiaoyan telah menghilang, dan kemudian batasan yang mengendalikan Su Chang, nomor 2 dan nomor 3 juga menghilang. Mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, tatapan yang terakhir sudah memandang mereka dengan acuh tak acuh. Mata Su Chang tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh, dan bahkan lebih sadar bahwa apapun yang dia lakukan sekarang itu sudah terlambat. Berhenti, aku mengaku kalah. Su Chang melunakkan tubuhnya menatap Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia bukan anak kecil, lagi pula dia juga monster tua yang berusia hampir 10.000 tahun. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna ini. Apa yang dia inginkan adalah kehancuran Dewa Kehampaan Taisu dan semua yang ada di sini. Melihat bahwa Xiaoyan sepertinya tidak ingin berhenti, Su Chang tersenyum lagi. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan Xiaoyan, tetapi perasaan di hatinya dan reaksi dari armor Dewa Palsu saat ini menjadi sangat kuat. Dia tidak takut, tetapi kantung darah di sini setelah gerakan yang sangat mematikan. Kantung darah mungkin tidak dapat menahannya. Kantung darah inilah yang ingin dilindungi oleh Su Chang. Sekarang Su Chang agak menyesal, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Yang membuat Su Chang semakin ketakutan adalah dia baru saja mengendalikan kekuatan terlarangnya. Meskipun dia mencari jiwa Xiaoyan, dia tidak mencari sepertiga darinya, dan ingatan yang dia dapatkan bahkan lebih banyak fragmennya, dan tidak ada informasi yang berguna sama sekali, dan dia bahkan tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Tapi Su Chang sekarang melihat bahwa dia telah meremehkan Xiaoyan, tetapi kenyataannya Xiaoyan sangat kuat, belum lagi ada permaisuri di belakangnya. Pertarungan ini mungkin adalah jebakan yang dibuat khusus untuk mereka oleh permaisuri. Saudaraku, jika kamu bersedia berhenti, aku akan segera memerintahkan pejuang Taisu untuk berhenti bertarung. Kamu akan memenangkan pertempuran ini, dan Taisu akan mengganti semua kerugian. Oke? Su Chang menatap Xiaoyan tanpa ekspresi dan menawarkan kondisi yang menurutnya cukup menarik. Tetapi melihat Xiaoyan yang tanpa ekspresi, dia tahu bahwa apa yang dia katakan mungkin Xiaoyan tidak akan menjawabnya dengan sepatah kata pun. Terlihat Xiaoyan perlahan menjulurkan telapak tangannya, dan nyala api melingkar di lengannya. Kemudian Angry Buddha Lotus Flame 3 warna kecil terkondensasi di telapak tangannya. Xiaoyan perlahan-lahan mengirimkan teratai api di telapak tangannya. Itu tergantung di udara antara dia dan Su Chang. Teratai api perlahan terbuka, dan kemudian
membuka seluruh Angry Buddha Lotus Flame. Teratai api di depan Xiaoyan dan Suchang menyala dengan keras. Cahaya yang sangat menyilaukan meletus dalam sekejap, dan detik berikutnya terjadi ledakan dahsyat. Terlihat dari luar, 3 warna dari seluruh teratai api terjalin dalam sekejap, dan kemudian teratai api mengembang dengan cepat hingga batasnya. Itu berubah menjadi bola api besar dan akhirnya meledak. Kali ini ledakannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini menyebabkan mata semua orang tiba-tiba menyusut. Dengan jangkauan serangan dan kekuatan yang begitu kuat, bahkan makhluk abadi di atas langkah ke-6 pun akan malu karenanya. Selain itu, tidak hanya ada satu ledakan, tetapi suara ledakan datang satu demi satu, dan api telah menelan seluruh dewa kehampaan Taisu. Pasukan berkobar yang melihat pemandangan ini tidak tahu apa yang terjadi. Hanya mata Jian Xiangyang yang menunjukkan ketidakpercayaan. Seperti sebelumnya adalah batasnya, tapi dia masih bisa. Memikirkan duri batas, Jian Xiangyang meragukan hidupnya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan memberinya kejutan seperti itu, dan dia tidak bisa mempercayainya. Apakah orang ini benar-benar memiliki batasan? Benar-benar tak terbayangkan jika dia bisa menembus keabadian para dewa. Bahkan jika dia ditumbangkan, aku mungkin tidak bisa melawannya. Jian Xiangyang ragu lagi dan lagi, dan dia bahkan pernah meragukan keputusan permaisuri. Tetapi Xiaoyan berulang kali mengalahkan keraguannya, dan bahkan membuat Jian Xiangyang tidak bisa menebak. Yang paling mengejutkan Jian Xiangyang adalah bahwa Taisu telah menangkap Xiaoyan sampai ke intinya, dan sekarang dia bahkan meledakkan markas pihak lain. Ini benar-benar luar biasa. Dengan gaya perilaku Xiaoyan, Jian Xiangyang sudah mengalaminya, tapi dia tidak menyangka Xiaoyan begitu gila. Gelombang api menyapu seperti letusan gunung berapi, menyebabkan banyak orang berhenti bertempur. Ledakan ini membuat situasi pertempuran menjadi stagnasi jangka pendek. Terus-menerus memaksa mundur sosok-sosok di sekitarnya. Mereka semua mundur semakin jauh, bahkan prajurit Taisu melihat pemandangan yang menakjubkan ini tidak berani bergerak maju. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga itu adalah dewa kehampaan Taisu dan merupakan markas mereka. Tapi sekarang markas mereka meledak. Nyala api naik dan benar-benar menutupi dewa kehampaan Taisu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Sedangkan untuk bagian dalam dewa kehampaan Taisu, api sudah memenuhi seluruh ruang. Api yang ganas mengalir ke seluruh kepompong armor dewa palsu seperti air pasang, memenuhi seluruh armor dewa palsu. Nyala api tidak melapaskan celah apapun. Di bawah nyala api, itu akan menghancurkan segala sesuatu yang bisa dihancurkan. Xiaoyan berada di tengah-tengah ledakan ini. Dalam ledakan ini, kekuatan yang sangat kuat tidak dapat melukai Xiaoyan, tetapi penggunaan Angry Buddha Lotus Flame ini banyak mengkonsumsi energi sumber Xiaoyan, dan dia menderita beban yang sangat besar. Sekarang bebannya menyerang balik, energi dan darah Xiaoyan melonjak, tapi untungnya sebelum ledakan dia menggunakan api yang tak bisa dipadamkan untuk menyerap vitalitas sosok-sosok di kantung darah. Jika tidak, Xiaoyan saat ini bahkan jika dia tidak mati, diperkirakan dia akan terluka parah. Xiaoyan di tengah nyala api menutup matanya dengan erat, dan dia sekarang telah memasuki keadaan yang rentan. Lautan bintang di tubuhnya tidak terus mengembang, dan bintang-bintang juga berhenti menggumpal. Semua bintang mulai bergerak ke arah yang sama, dan seluruh lautan bintang Xiaoyan tampaknya mengalami perubahan kualitatif. Luasnya puluhan miliar energi sumber terbukti dengan sendirinya, tetapi pada saat ini bintang di lautan bintangnya tiba-tiba mulai bertabrakan satu sama lain, lalu meledak. Xiaoyan segera menyemburkan seteguk besar darah, matanya tiba-tiba terbuka, penuh dengan mata merah. Sialan, lautan bintang di luar kendali. Dan dalam menghadapi perubahan mendadak ini, Xiaoyan tidak memiliki apapun untuk menghentikan energi sumber lautan bintang di tubuhnya agar tidak lepas kendali. Pada saat ini, kekuatan ledakan Angry Buddha Lotus Flame masih menyapu seluruh dewa kehampaan Taisu. Xiaoyan dalam nyala api, sedangkan untuk Suchang nomor 2 dan nomor 3 tidak tahu di mana mereka berada.
Xiaoyan juga tidak memperhatikan hidup dan mati mereka, dan perubahan pada tubuhnya membuat Xiaoyan semakin bingung, apalagi harus berbuat apa. Segera Xiaoyan duduk bersila. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi ini. Bintang-bintang di tubuhnya saling terkait dan tidak teratur, lalu bertabrakan dan meledak. Setiap tabrakan adalah cedera yang kuat bagi Xiaoyan. Darah di seluruh tubuh meluap. Pedang panjang Suchang yang menusuk jantung Xiaoyan langsung tertiup angin. Tidak terkecuali jarum baja hitam. Semuanya diguncang oleh kekuatan yang kuat. Cedera pada tubuh Xiaoyan sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dan pada saat ini, avatar dewa asli dan avatar Yonghe yang menyatu dengan tubuh Xiaoyan terguncang keluar dari tubuhnya. Dengan pemisahan dua avatar, kulit Xiaoyan menjadi pucat. Vitalitas yang kuat meletus dari tubuhnya. Vitalitas yang terlalu agung sangat mudah tersinggung. Meridiannya kacau dan darahnya mengalir mundur. Seluruh tubuh Xiaoyan seperti lautan energi sumber, dan dia tampaknya telah memasuki keadaan yang sangat kacau. Pada saat ini, Xiaoyan dengan panik memikirkan bagaimana menyelesaikannya. Tetapi pada saat ini, suara Zanlao tiba-tiba terdengar. Kamu ingin menerobos ke Dewa Petarung alam leluhur. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kenapa kamu masih ragu? Begitu suara Zanlao keluar, Xiaoyan terkejut. Dewa Petarung alam leluhur. Gejolak di lautan bintang dan bintang di tubuhnya adalah untuk menembus Dewa Petarung alam leluhur. Jika Zanlao tidak membuka mulutnya, Xiaoyan tidak akan menyadari bahwa ini adalah tanda untuk menerobos Dewa Petarung alam leluhur. Tetapi cara menerobos seperti itu akan terlalu kejam. Lautan bintang di tubuh tampaknya benar-benar mengabaikan hidup dan mati Xiaoyan. Jika terus seperti ini, kekuatan destruktif yang ditimbulkan oleh tabrakan energi sumber dan bintang akan cukup meledakkan Xiaoyan sampai mati dari dalam. Pada saat ini, karena semakin banyak bintang bertabrakan dan meledak di lautan energi sumber dan bintang, energi sumber juga melarikan diri dengan gila-gilaan di tubuh Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan dengan cepat menutupi meridian tubuhnya dengan inti guntur void, jadi dia mampu sedikit menstabilkan tubuhnya. Namun energi sumber dan bintang-bintang masih bertabrakan dan meledak, dan energi sumber dewa lebih banyak keluar dari tubuh Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak energi sumber akan menumpuk di dalam tubuh, dan begitu mencapai titik di mana tubuh tidak dapat menahannya, itu akan meledak. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan energi sumber ini. Xiaoyan mengerutkan kening, ekspresinya lebih serius karena kondisi fisik saat ini lebih buruk dari yang dibayangkan. Jika kamu ingin menerobos alam leluhur, kamu sebaiknya tidak melakukannya. Saat Xiaoyan hendak secara paksa mengkonsumsi energi sumber dewa di tubuhnya dengan melakukan keterampilan bertarung, suara Zanlao ada di benaknya lagi. Ada lebih banyak energi sumber. Jika ini terus berlanjut, meridianku tidak tahan sama sekali. Begitu meridianku rusak, energi sumber akan membanjiri seluruh tubuhku. Aku khawatir akan meledak dan mati. Xiaoyan tersenyum kecut. Ubah dengan pagoda emas untuk mencobanya. Zanlao membuat poin terakhir, dan Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki teknik kultivasi yang sangat kuat untuk mendukungnya. Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tengah kobaran api segera menutup matanya, mengatupkan tangannya di depan dadanya, dan segera mulai mengoperasikan teknik kultivasi di pagoda emas. Pagoda emas dapat membuat banyak hal aneh seperti memeriksa dan menyeimbangkan tubuh. Mungkin itu memang memiliki efek ajaib saat ini. Setelah berjalan selama beberapa saat, energi sumber yang mudah tersinggung di tubuh Xiaoyan mulai menyusut kembali, dan semuanya mengalir kembali ke lautan energi sumber dan bintang. Tetapi lautan bintang masih di luar kendali, namun Xiaoyan tidak berhenti dan terus menjalankan teknik kultivasi di lautan energi sumber dan bintang Xiaoyan. Puluhan miliar energi sumber dan bintang benar-benar terganggu tanpa lintasan yang stabil. Ini bukan kabar baik untuk Xiaoyan. Namun dengan campur tangan teknik kultivasi pagoda emas, energi sumber dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya segera digerakkan oleh kekuatan tak terlihat dan segera bertahap menjadi stabil.
Pada saat yang sama, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa energi sumber dan bintangnya mulai menyatu. Mereka bertabrakan dan tidak meledak, tetapi bergabung menjadi satu. Energi sumber bintang, sumber yang tak terhitung jumlahnya mulai berbaur, dan setelah bintang-bintang menyatu, mereka menjadi semakin bersinar. Pada saat ini, jumlah energi sumber bintang di tubuh Xiaoyan juga berkurang dengan cepat, dan jumlahnya semakin kecil, tetapi cahaya yang keluar dari bintang-bintang bahkan lebih bersinar. Saat ini, energi sumber 48 miliar telah menyusut menjadi 45 miliar. Dan kecepatan penyatuan masih semakin cepat. Segera di lautan energi sumber Xiaoyan muncul banyak bintang yang bersinar lebih terang dari bintang-bintang di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa sangat bingung. Namun meskipun latar belakang energi sumber telah menurun, jumlah total energi sumber di lautan bintang energi sumber Xiaoyan tidak pernah berubah. Dari bintang-bintang yang bersinar itu dapat dirasakan bahwa energi sumber dewa yang terkandung di dalamnya mencapai tingkat yang mencengangkan. 43 miliar, 40 miliar, 35 miliar. Kecepatan penyatuan semakin cepat, dan selama periode ini Xiaoyan menjalankan teknik kultivasi pagoda emas dengan gila-gilaan, dan memang itu adalah efek dari teknik kultivasi pagoda emas yang secara bertahap menstabilkan energi sumber dan bintang yang tidak terkendali. 30 miliar, 20 miliar. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, merasa sangat heran dengan penyusutan dan penggabungan energi sumber dan bintangnya yang tiba-tiba. Pada saat ini, Dewa Kehampaan Taisu masih dikelilingi oleh api tebal dan sepertinya tidak menghilang dalam waktu singkat. Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi, niat dingin datang tiba-tiba. Kekuatan jiwa alam telah dilepaskan, dan dalam jangkauan persepsi kekuatan jiwa, nafas dengan cepat mendekati Xiaoyan. Xiaoyan secara alami mengenali aura yang akrab ini. Itu bukan pejuang Taisu seperti nomor 2 dan nomor 3. Aura yang diingat Xiaoyan hanya dia yang memiliki jiwa di Taisu, dan pemilik aura ini adalah Su Chang. Jelas, dia selamat di bawah Angry Buddha Lotus Flame yang kuat dari Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak terkejut, dia juga seorang abadi, dan dengan armor dewa palsu dan cara pertahanan lainnya tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah dia datang begitu cepat, dan sekarang adalah waktu paling kritis bagi Xiaoyan dan tidak ada ruang untuk gangguan. Di tengah kobaran api, di mata Xiaoyan sesosok armor dewa palsu melaju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Rupanya Su Chang mampu bertahan dari ledakan tanpa cedera karena armor dewa palsu yang tebal, dan bahkan mampu melewati api. Saat dia menemukan Xiaoyan di dalam api, yang terakhir datang bergegas masuk. "Beri aku waktu," Xiaoyan berbicara perlahan, dan kata-kata itu jatuh. Kemudian 3 nyala api keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia telah menggunakan nafas bayan sebelumnya. Seharusnya tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi dalam waktu singkat. Tapi itu dulu. Sekarang dia memiliki kekuatan keabadian. Dia bisa membantu bayan pulih dengan cepat. 3 nyala api memadatkan bentuk api masing-masing, dan di dalam lautan api ini adalah ladang rumah mereka. Setelah mendapat izin Xiaoyan, ketiga nyala api menuju ke kehampaan penjarahan yang ditelan oleh lautan api yang megah. Segera setelah itu, api yang menyelimuti Su Chang meledak dengan hebat lagi dalam sekejap, dan di lautan api teratai api mengembun. Tanpa kendali Xiaoyan, mereka tampaknya dapat menampilkan Angry Buddha Lotus Flame. Tetapi kekuatannya tidak didukung oleh kekuatan Xiaoyan, dan kekuatan ledakannya jauh lebih kecil. Tetapi hanya itu yang dapat menunda Su Chang. Tapi Xiaoyan mundur ke dalam api di bawah penundaan jantung api, dan sosoknya terendam dalam api. Melihat adegan ini, Su Chang meraung. Meskipun dia masih hidup, ledakan Xiaoyan menyebabkan dia memuntahkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar bagi Taisu. Jumlah Taisu yang sebelumnya tidak pernah berkurang kini berkurang tajam. Ada banyak prajurit Taisu yang belum dihidupkan kembali, dan jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan berkobar dalam hal jumlah.
Bahkan dengan pasokan kekuatan abadi yang konstan yang disediakan oleh para dewa Taisu, itu tetap tidak berguna. Seorang prajurit Taisu harus menghadapi 10 pasukan yang berkobar, atau bahkan lebih banyak pasukan yang berkobar, dan tidak dapat dihindari untuk dibunuh. Dewa kehampaan Taisu diledakkan oleh Xiaoyan yang menghentikan pengisian kembali para prajurit Taisu, dan tidak ada kebangkitan. Jadi jumlah Taisu tidak cukup untuk melawan pasukan berkobar. Pasukan berkobar juga tampaknya telah memperhatikan bahwa Taisu mulai melemah. Tentu saja yang paling penting adalah bahwa orang-orang yang mengepung dan menekan Xiaoyan sebelumnya adalah semua elit terkuat Taisu, dan sekarang mereka telah dibunuh oleh Xiaoyan dan merebut armor dewa palsunya. Setelah tidak dapat dibangkitkan, kekuatan tempur Taisu secara alami akan turun tajam lagi. Situasi pertempuran bergemuruh menuju pasukan berkobar. Hingga saat ini, permaisuri tidak pernah bergerak, dan itu sepenuhnya mengandalkan kemampuan Xiaoyan untuk mengubah celah besar dalam perang ini. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan kemenangan. Memang dewa kehampaan Taisu dipenuhi dengan api, tetapi masih belum diketahui berapa banyak yang dihancurkan dan sejauh mana. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Semua energinya sekarang dikhususkan untuk lautan energi sumber dan bintang, dan latar belakang lebih dari 40 miliar energi sumber telah turun menjadi 10 miliar pada saat ini. Dan Xiaoyan menjalankan teknik kultivasi pagoda emas berulang kali. Energi sumber dan bintang tidak lagi memberontak, tetapi mereka masih tidak teratur, dan mereka masih bertabrakan satu sama lain. Tetapi tabrakan itu bukan lagi ledakan, tetapi penyatuan. Di lautan bintang energi sumber Xiaoyan, lebih banyak bintang yang berkelip-kelip muncul satu demi satu, dan orang bisa merasakan energi sumber dewa yang tak tertandingi dari bintang-bintang ini. Artinya, jumlah total energi sumber dalam tubuh Xiaoyan tidak berubah. Yang berubah saat ini adalah puluhan miliar energi sumber Xiaoyan. Kecepatan penyatuan sangat cepat. 8 miliar, 7 miliar, dan 6 miliar. Xiaoyan tidak dapat menghentikannya, dan dia tidak mencoba untuk menghentikannya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di lautan bintang dan energi sumber saat ini. Yuan mengatakan bahwa untuk menerobos ke dewa petarung alam leluhur, aku perlu menemukan bintang kelahiranku. Tetapi aku telah mencobanya berkali-kali. Jika aku ingin mencari semua lautan bintang yang luas ini, akan sulit melakukannya dan mungkin butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi sekarang telah seperti ini. Energi sumber dan bintang semakin berkurang. Jika jumlahnya hanya 1 juta atau puluhan juta, aku dapat menemukan bintang kelahiranku dalam waktu singkat. Xiaoyan tidak tahu seberapa banyak energi sumbernya akan menyatu, tapi dia belum berniat untuk berhenti. Namun, ketika Xiaoyan berkonsentrasi penuh untuk menjalankan teknik kultivasi pagoda emas, aura Suchang mendekat lagi, dan jantung api juga kembali ke tubuh Xiaoyan satu demi satu. Jelas, mereka juga mencoba yang terbaik karena ada tuan rumah, dan mereka tidak memiliki banyak energi, dan bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya dengan mudah. Energi sumber dan bintang telah menyatu dan hanya ada 3 miliar yang tersisa. Sekarang dia membutuhkan waktu. Jadi Xiaoyan segera menggunakan avatar dewa asli, Yonghe, dan kaisar klan pemakan jiwa. Semuanya keluar pada saat yang sama, dan mereka semua menembak ke arah Suchang. Tapi kekuatan bertarung Suchang telah meningkat pesat pada saat ini. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Avatar dewa asli langsung bergerak maju. Itu juga merupakan pukulan, dan tinjunya bertabrakan dengan keras. Kekuatan ganas meledak di lautan api, dan seluruh gelombang api tersapu oleh kekuatan yang kuat. Hanya suara teredam yang terdengar. Avatar dewa asli terguncang kembali oleh pukulan Suchang. 5 jarinya patah seketika. Xiaoyan juga terkejut. Tampilan kekuatan tempur Suchang sebelumnya tidak seperti tingkat ini. Kekuatan jiwa yang kuat dari avatar kaisar klan pemakan jiwa menyelimutinya seketika. Sosok Suchang berkedip dan muncul di depan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Bukan saja dia tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwanya, tetapi tampaknya juga membuatnya kesal. Bahkan dia langsung mencubitnya. Tangannya menempel di leher avatar kaisar klan pemakan jiwa. Hanya ada suara klik
dan kepala avatar kaisar klan pemakan jiwa terpelintir. Untungnya, kecepatan pemulihan avatar dewa asli sangat cepat. Bersama dengan avatar Yonghe, mereka bergegas menuju Suchang pada saat yang sama. Dan kekuatan tempur Suchang jelas jauh lebih kuat satu level. Bahkan jika dua avatar bergabung, itu masih belum cukup untuk melawannya. Waktu yang bisa mereka tunda mungkin tidak lebih lama dari Heart of Flame. Ketiga avatar itu dipukul mundur lagi, dan Suchang terus bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Membawa Xiaoyan ke dalam Dewa Kehampaan Taisu sekarang tampaknya menjadi pilihan yang salah. Tentu saja, Suchang tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Suchang mengambil dua langkah dan membuat satu langkah pada saat yang sama. Telapak kakinya menghantam kehampaan. Kecepatannya meningkat tajam dan dia mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan mata terpejam dan menatap Suchang yang bergegas ke arahnya. Tubuhnya bergetar dan dia tidak lagi tersentak. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahannya lagi. Faktanya adalah Xiaoyan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Suchang yang tak terbendung saat ini. Dia tidak tahu kekuatan apa yang telah dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya ke lebih dari beberapa level. Jika tidak, bahkan tidak mungkin untuk meninju dan menghancurkan tinju avatar dewa asli. Tiga jantung api hanya bisa menghentikannya sesaat. Belum lagi sekarang adalah momen yang sangat penting bagi Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergeser, dan ketika dia menjalankan teknik kultivasi pagoda emas, energi sumber dan laut bintang akan berhenti. Setelah penyatuan, tidak hanya berhenti, bintang-bintang yang telah menyelesaikan penyatuan pun mulai hancur. Xiaoyan mengerutkan kening. Sepertinya teknik kultivasi pagoda emas harus diaktifkan setiap saat. Jadi meskipun dia ingin bergerak, dia harus melakukannya dengan cepat. Melihat Suchang datang dengan kasar, cahaya melintas di tangan Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, dia menginginkan sensi. Jadi Xiaoyan tidak ingin menunda lagi di sini. Sebuah jepit rambut muncul di tangan Xiaoyan dalam kilatan cahaya. Jepit rambut ini persis dengan jepit rambut berlapis naga dan ponik yang diberikan Ratu Kuil kuno kepada Xiaoyan ketika dia pergi ke alam Suanyin. Ini awalnya berisi 3 kekuatan yang mulia, tetapi 2 di antaranya telah digunakan oleh Ratu Kuil kuno, dan sekarang yang tersisa hanya 1. Sekarang terobosan sudah dekat. Kesempatan seperti ini tidak dapat dilewatkan. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa menggunakan kekuatan semacam ini pada orang ini akan sedikit berlebihan, tetapi sekarang tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani orang ini dengan cepat. Melihat Suchang yang datang bergegas dari lautan api yang dikelilingi oleh angin kencang, Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan berdiri tanpa fluktuasi aura di tubuhnya. Suchang juga langsung mengunci Xiaoyan yang berdiri di udara dan menghadapnya. Auranya telah turun ke dewa petarung lagi. Bagaimana orang ini melakukannya? Suchang di dalam armor dewa palsu merasakan aura Xiaoyan dan alisnya mengerutkan kening. Ditipu oleh auranya yang berfluktuasi. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Tapi sekarang auranya telah turun lagi. Itu seharusnya menjadi akhir dari pertarungannya. Aku menunda sebelumnya untuk mengambil kesempatan untuk pulih. Tapi sekarang aku telah menggunakan kekuatan asli dari dewa palsu. Tidak peduli apapun cara yang digunakan orang ini, dia tidak akan pernah bisa melawanku. Gumam Suchang. Alasan mengapa dia berkata pada dirinya sendiri adalah karena Xiaoyan yang tiba-tiba berdiri di sana dan tidak memilih untuk menghindar, sehingga dia masih memiliki waktu yang lebih dari cukup. Bahkan Suchang sendiri tidak tahu kapan dia merasa cemburu terhadap Xiaoyan yang awalnya sangat menghina. Kaki Suchang yang dekat dengan Xiaoyan melangkah ke dalam kehampaan lagi, dan lautan api meledak. Pada saat yang sama, kecepatannya juga meningkat seketika. Cahaya ungu hitam di tangan Suchang berkedip. Ketika dia mengangkat tangannya, cahaya ungu hitam tiba-tiba memadat dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Cahaya ungu hitam berkedip-kedip dan berubah menjadi segel hitam besar, tertutup rapat dengan rune misterius. Itu tampak seperti teknik larangan yang kuat. Pada saat berikutnya, saat guntur bergemuruh di bawah batasan segel hitam, guntur hitam dan ungu muncul dengan cepat. Pada saat yang sama,
Xiaoyan merasakan kekuatan penekan yang kuat membatasi tindakannya saat ini. Tapi untuk Xiaoyan saat ini, itu tidak penting lagi. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera bergerak, dia menunggu. Ketika Su Chang sudah cukup dekat, dia berencana untuk bergerak. Meskipun dia tahu bahwa jepit rambut berlapis naga Phoenix mengandung kekuatan yang mulia, tapi kekuatan seperti apa dan dalam bentuk apa, jika itu berada dalam dampak energi dan tidak ditujukan pada Su Chang, itu akan merugikannya. Melihat langit yang semakin dekat dan guntur berkedip di atas kepala Xiaoyan, kemudian ada sinar cahaya yang berkedip di sekitarnya, dan cahaya mengembun menjadi ratusan senjata yang berbeda, dan semua senjata ini mengandung kekuatan yang mengesankan. Su Chang bermaksud membuat Xiaoyan menjadi saus daging di bawah pukulan ini. Bagaimanapun, pada saat ini dia tidak lagi memiliki sedikit pun pemikiran untuk menjaga Xiaoyan tetap hidup. Adapun di tangan Su Chang sendiri, pedang kayu muncul dan rune melintas di pedang kayu. Meskipun pedang kayu ini terlihat biasa dan panjangnya kurang dari setengah lengan, namun Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat alisnya sedikit. Si Hejan. Su Chang dengan cepat mendekati Xiaoyan. Dalam waktu singkat dia sudah dekat dengan Xiaoyan hingga puluhan kaki, dan jarak ini cukup baginya untuk memastikan membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.